Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk semuanya. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Kali ini kita lanjutkan pembahasannya. Kita sekarang masuk ke periode kenabian ya. Nabi Muhammad sebelum masa kenabian memiliki kebiasaan yang disebut dengan tahanut, yaitu mengasingkan diri dari masyarakat untuk beribadah, merenung, dan menenangkan jiwa. Beliau tinggal di Gua Hira selama 1 bulan dalam setahun, terutama di bulan Ramadan. Ketika berada di sana, Nabi Muhammad memberi makanan kepada orang-orang miskin yang juga pergi di sana. Kebanyakan yang melakukan ini adalah penganut kepercayaan Hanif. Ada yang berpendapat kebiasaan ini dulu sering dilakukan oleh kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Ketika Islam datang, tepatnya pasca hijrah, Nabi Muhammad tidak meneruskan tradisi ini, namun diganti dengan iktikaf di masjid. Sama ya, berarti bulannya dilakukan di bulan Ramadan. Wahyu pertama turun di bulan Ramadan pada tanggal 17, ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Usia beliau pada waktu itu adalah 40 tahun, sekitar 40 tahun ya, ada yang bilang 40 tahun lebih 6 bulan. Malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad yang pada waktu itu dalam keadaan kesadaran penuh. Malaikat Jibril berkata, "Bacalah ya Muhammad." Pada waktu itu beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad, mengulangi perintah ini untuk kedua kalinya, dan pada yang ketiga kalinya Nabi Muhammad berkata, "Apa yang harus saya baca?" Lalu Jibril berkata kepadanya dengan membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Alaq ayat 1-5. Menurut riwayat Imam Bukhari, ketika malaikat Jibril datang menyuruh membaca, Nabi Muhammad itu menjawab, "Bukanlah aku seorang pembaca." Jadi ada sedikit perbedaan kalimat ya. Kalau yang pertama, saya tidak bisa membaca. Yang kedua adalah, "Bukanlah aku seorang pembaca." Dari peristiwa ini mari kita perdalam. Pernah tidak kalian berpikir kenapa Nabi itu tidak dapat membaca atau buta huruf? Apakah Nabi itu tergolong orang terbelakang ketika tidak bisa membaca? Di zaman kita, orang tidak bisa membaca pasti dibilang orang terbelakang atau bodoh. Nah, apakah Nabi juga demikian? Pasti semua menjawab tidak. Ketika dikejar argumen atau analisisnya, ya karena beliau Nabi, utusan Allah, dan takdirnya sebagai manusia sempurna. Ya iya, tidak salah. Itu seperti pertanyaan, kenapa kamu bisa lahir di dunia? Terus jawabannya adalah, ya karena takdir Allah. Selesai. Tanpa ada analisis atau penggalian ilmu di dalamnya. Akan tetapi jika dianalisis dengan jawaban seperti ini, dulu ibu saya dan bapak saya bertemu di kereta, terus kenalan, setelah itu menikah. Dari pernikahan itu muncullah saya sebagai buah cintanya mereka. Prosesnya gimana? Prosesnya yaitu sel sperma ayah bertemu dengan sel telur ibu, terus akhirnya menjadi janin, dan dalam kandungan ibu selama 9 bulan, terus setelah itu saya lahir di dunia. Dari jawaban itu ada analisis ilmu di dalamnya. Pertama, ilmu sejarah karena dijelaskan kronologi pertemuan ayah ibunya. Kedua adalah ilmu biologi karena ya tadi kronologi proses produksinya, reproduksi atau apa itu. Kita kembali ke masalah Nabi tadi. Saya ajak berlogika dulu. Huruf atau tulisan itu diciptakan untuk apa? Huruf atau tulisan itu diciptakan untuk apa? Silahkan dipikir sejenak.
huruf atau tulisan itu diciptakan untuk menanggulangi daya ingat manusia yang tidak bisa diandalkan 100%. Gampangnya gini, kalian kalau pelajaran kadang butuh mencatat, karena kalian tidak mungkin 100% ingat apa yang disampaikan semua guru di kelas. Apalagi siswa IC yang banyak banget yang harus dipelajari. Jadi pasti butuh mencatat. Jadi, tulisan atau huruf itu adalah sebagai alat bantu untuk mengingat. Tak ulangi, tulisan itu adalah sebagai alat bantu mengingat. Sekarang kita tarik ke pertanyaan, apakah huruf atau tulisan itu penting bagi masyarakat yang memiliki kebudayaan mengingat yang baik? Saya ulangi, apakah tulisan atau huruf itu penting bagi masyarakat yang memiliki kebudayaan mengingat yang baik? Nah, ini yang kadang belum dipahami atau belum terlalu diungkap dalam mempelajari sejarah Nabi Muhammad. Orang Quraisy masa itu memang terkenal memiliki daya ingat yang luar biasa. Bahkan kayaknya sampai sekarang. Masyarakat Quraisy pada waktu itu memang tidak terlalu memiliki budaya membaca karena memang mereka menggunakan daya ingat mereka. Akan tetapi terdapat juga sih beberapa yang bisa membaca dan menulis karena beberapa urusan, tentunya urusan pekerjaan seperti untuk masalah perjanjian, untuk urusan dagang, atau untuk syair yang pada waktu itu menjadi budaya mereka. Nah, ketika wahyu pertama turun tadi, menurut Imam Bukhari, Rasulullah menjawab, bukanlah aku seorang pembaca. Seperti yang tadi ya. Menurut Imam Bukhari, ketika Jibril mengatakan bacalah, Rasulullah menjawab, bukanlah aku seorang pembaca. Karena memang Rasulullah bukan seorang pembaca. Dalam artian di sini adalah seorang yang pekerjaannya pembaca tadi itu seperti penyair. Nah, penyair pada zaman itu beda dengan zaman sekarang ya. Zaman itu penyair itu seperti mungkin seperti orang yang memiliki keahlian dalam sastra, namun juga memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Followernya banyak lah, istilah gampangnya. Kadang ada orang yang ingin mengabarkan sesuatu menggunakan jasa seorang penyair ini. Namun kadang ada juga yang menggunakan penyair ini untuk hal-hal negatif seperti mengolok-olok atau menyebar isu. Ya kalau zaman sekarang penyair zaman jahiliyah itu menurut saya seperti influencer ya, influencer atau selebgram atau seleb tweet atau buzzer. Kadang ada yang baik, kadang ada yang nyebelin. Jadi kalau ada yang bilang Nabi tidak suka dengan penyair itu tidak tepat juga. Mungkin yang dimaksud beliau adalah penyair yang golongan nyebelin ini yang harus dihindari. Kembali lagi, masyarakat yang tidak memiliki budaya baca tulis dan Nabi di lingkungan tersebut, hidup di lingkungan tersebut, tentunya tidak bisa dikatakan masyarakat bodoh. Justru mereka masyarakat yang cerdas karena daya ingatnya yang luar biasa. Kalau diperpanjang analisisnya, kenapa Nabi tidak bisa membaca? Menurut saya ini juga akan menjadi argumen kemurnian ajaran Islam itu sendiri. Kalau beliau bisa membaca, tentunya akan muncul tuduhan bahwa risalah yang dibawa oleh beliau itu adalah contekan dari ajaran-ajaran terdahulu, copy paste atau plagiat. Selanjutnya, Nabi lahir di kebudayaan yang tidak terlalu mementingkan budaya baca tulis. Tapi Nabi menyuruh sahabatnya menulis wahyu yang turun pada waktu itu. Ini jadi bukti bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Agama untuk semua, bukan agama sebuah kaum. Kalau hanya untuk kaum Arab atau kaum Quraisy, tentunya tidak ada perintah untuk menuliskan wahyu oleh Rasulullah. Karena memang ngapain ditulis, karena kalau seumpama masyarakat tidak memiliki budaya tersebut dan lebih
mengandalkan ingatannya. Dan dalam kenyataannya adanya gerakan penulisan atau pengumpulan mushaf itu baru terjadi ketika masa Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, atas usulan Umar bin Khattab karena banyaknya para penghafal Quran yang syahid di medan perang. Jadi ini jadi bukti bahwa Rasulullah itu visioner, dia tahu bahwa harus dituliskan karena ini nanti disebarkan ke beberapa generasi dan tentunya ke beberapa bangsa, tidak hanya Arab saja, untuk seluruh dunia, bahkan rahmatan lil alamin, untuk semesta. Wahyu pertama adalah Al-Alaq 1-5. Ini adalah legitimasi Muhammad sebagai nabi, belum rasul ya. Beda ya antara nabi dan rasul. Tentu sudah pada tahu. Gampangnya nabi itu adalah yang mendapat wahyu dari Allah, sedangkan rasul adalah orang yang mendapat wahyu namun berkewajiban menyampaikan risalahnya. Makanya disebut rasul. Nabi setelah menerima wahyu pertama itu, beliau pulang dengan kebingungan dan masih memikirkan apa yang baru dialaminya. Untung Rasulullah itu memiliki istri hebat yang bernama Khadijah. Ibu ini merupakan seorang perempuan hebat yang kalau tidak karena ketenangan beliau dengan menyikapi keadaan pada waktu itu, mungkin kita tidak menikmati Islam seperti sekarang. Saya kadang bersimulasi atau berandai-andai coba seumpama istri Rasulullah itu karakternya emak-emak yang ngomel gitu, atau karakter perempuan yang tingkat emosinya naik turun, ngambekan, kayak lagi PMS gitu. Bayangkan ketika peristiwa Rasulullah pulang pada keadaan bingung, apa yang terjadi? Pasti malah diomelin karena wis lungo terus, mulai malah bingung. Seperti itu. Tapi ini adalah Ibunda Khadijah. Beliau mampu menenangkan dengan baik. Bahkan setelah Rasulullah tenang, Ibunda Khadijah ini membawa beliau ke Warokah bin Naufal untuk mengetahui apa yang dialami suaminya itu. Warokah sendiri adalah orang yang religius. Ada yang bilang beliau ini seorang Hanif, ada yang bilang beliau adalah seorang Nasrani. Tapi yang jelas beliau ini memahami bahwa yang diterima Nabi Muhammad itu adalah sama persis apa yang diterima oleh Nabi Musa, yaitu wahyu dari Allah. Buat teman-teman perempuan bisa mengambil pelajaran dari Ibunda Khadijah ini. Beliau ketika suaminya kebingungan tidak panik, tidak terbawa emosi, mampu menenangkan, dan selanjutnya memiliki pemikiran cerdas, berinisiatif untuk mencari orang yang lebih paham, yaitu mencari Warokah bin Naufal. Setelah Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama dari Allah dan juga telah mendapat nasihat dari Warokah bin Naufal, beberapa malam Nabi Muhammad telah siap menerima wahyu kembali. Tetapi wahyu tersebut tidak kunjung datang. Allah dan malaikat Jibril, menurut saya ini bercanda ya. Sudah datangnya tiba-tiba, bikin kebingungan, giliran dinanti-nanti malah tidak turun-turun. Tapi memang bercanda itu adalah bagian dari kemesraan. Masa ini disebut dengan Fatrat al-Wahyu atau terhentinya wahyu untuk sementara. Baru pada malam ke-40, ada riwayat yang malam ke-40 ya. Tapi mungkin ada riwayat yang lain, wahyu kedua turun. Ini diceritakan Nabi sedang berjalan-jalan di suatu tempat, terus terdengar, "Ya Muhammad, engkau benar utusan Allah." Setelah itu beliau pulang dan minta diselimuti istrinya. Makanya pada waktu itu surat yang turun adalah Al-Mudathir ayat 1-7. Ya ayyuhal mudathir. Orang yang berselimut ya mudathir itu. Wahyu kedua ini merupakan legitimasi Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jadi kalau Al-Alaq itu legitimasi sebagai Nabi, Al-Mudathir adalah
legitimasi sebagai rasul karena di situ sudah ada perintah untuk menyampaikan. Qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Setelah ini Rasulullah mulai berdakwah dari lingkungan dalam rumah, mulai dari istri beliau, putri-putri beliau, kemudian keponakan beliau yaitu Ali bin Abi Thalib yang tinggal bersamanya, terus Zaid bin Haritsah itu mantan hamba saya yang kemudian diangkat menjadi anak. Kemudian pelan-pelan keluar rumah yaitu ke teman akrab beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Melalui ajakan Abu Bakar ini, beberapa tokoh menyusul beriman seperti Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhal bin Abdillah, Ja'far bin Abi Thalib, dan beberapa lainnya. Setelah itu rombongan kedua beriman yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah, Abu Jarrah Al-Ghifari, sampai ke angka 30-an orang. Nah, pada waktu itu Rasulullah memilih kediaman Al-Arham bin Arham yang sudah memeluk Islam juga sebagai tempat beliau berdakwah atau bagi orang yang pengen memeluk Islam menyampaikan niatnya ke rumah tersebut. Golongan ini kemudian dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awalun atau sahabat yang masuk Islam periode awal. Sampai di sini dulu teman-teman. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Yang saya sampaikan belum tentu benar. Saya masih harus banyak belajar. Mari kita saling belajar bersama-sama. Kalau ada yang bertanya atau menyanggah, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga komen kehadiran di kolom komentar jika tidak bisa login di e-learning madrasah. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.